Halo, apa kabar Anda? Senang sekali saya Budi Satrio kembali menemani Anda di Daily Talk dan episode kali ini kita akan berbincang mengenai digital content creation. Pastinya sudah hadir bersama saya Ahmad Nomenta Putra, seorang history antusias, Iya, author, bangkir apa banker sih? banker sama aja itu bahasa-bahasanya bangkir Ya, kan ya. terus banyak banget nih pokoknya ya. Hmm, Ceritain satu-satu dari ujung ke ujung sampai ini subuh nggak kelar hmm, nanti ya. Tapi yang pasti kita akan berbicara mengenai content creation. Ya, bagaimana sih seorang digital content creator itu bisa memproduksi sebuah program yang pastinya jadi viral. Kalau menurut lu gimana nih, Menta? kalau saya sendiri ya, Hmm, ini Mas Bugi kita ketemu lagi iya. karena sebenarnya kita udah pernah ketemu di Oh iya di salah satu bener. media ya. Tapi lebih jauh lagi sebenarnya kita ketemu Mas Bugi itu dari beberapa belas tahun yang lalu ya. Jadi Hmm, Mas Bugi ini kalau teman-teman mungkin belum lahir pada saat itu, jadi Mas Bugi ini salah satu jangan gitu host dong. atau presenter Kayaknya di tua salah banget ya. satu TV swasta. Jadi terkenal dulu programnya ada kuis namanya Tepat Berlipat. Jadi itu Mm-mm. kayak kuis remaja atau anak-anak sekolah ya. Iya, dari Kayak SD cerdas sampai cermat. SMA. SD, Betul. SMP, SMA. Ya, nah waktu itu ternyata saya dikirim tuh dari sekolah, mewakili sekolah untuk Heeh. ikut kuis itu. Dari Iya. daerah ke acara itu waktu di Surabaya Iya, di ya, itu siaran langsung Jakarta Surabaya tuh, iya betul. kan? Ternyata Mas Bugi adalah Itu kamu masih hostnya. SD. Aku masih SD. Terus sekarang ketemu lagi. Ketemu lagi Mas ya Bugi masih Allah. kayak gini aja dari dulu It's sebenarnya. live ya. Ya, Ya ampun. Tapi kalau ngomong-ngomong mengenai konten kreator, content iya. creation gitu Hmm. ya. Jadi kalau kita tahu ya bahwa Mm-mm. sebenarnya media sosial itu Mm-mm. adalah alat yang sekarang ini bisa menjadi salah satu platform untuk kita itu menurunkan karya sebenarnya. Iya, betul. Jadi apapun yang kita hasilkan dari media sosial itu Mm-mm. kalau bisa kita Mm-mm. nggak cuma memikirkan aspek finansialnya aja, Mm-mm. tapi Mm-mm. anggaplah itu nantinya akan menjadi legasi yang akan terkenang terus Mm-mm. karena kan jejak digital itu akan bisa Mm-mm. di-tracking sampai ke anak cucu kita. Betul. Ha-ha. Jadi jangan sampai kita menciptakan satu kemasan yang Mm-mm. itu nantinya justru akan bikin kita malu sendiri gitu. Mm-mm. Nah, kalau Mm-mm. saya sekarang itu kan karena concernnya di sejarah. Saya Iya. punya passion di sejarah, kemudian juga Mm-mm. saya juga menulis sejarah, Mm-mm. kemudian saya Mm-mm. juga punya Mm-mm. apresiasi di sosial media, Mm-mm. salah satunya di media YouTube. Iya. Ya, mungkin teman-teman Hmm. bisa langsung cek Mhm. juga di channel YouTube Kibisol Iya. Live. Mhm. Itu berisi tentang wawancara saya Iya. dengan para tokoh-tokoh pelaku sejarah. Iya. Jadi dia ada pelakunya langsung dari Mhm. satu kejadian sejarah, atau Mhm. dia juga ada anak keturunan langsung. Jadi Mhm. anak keturunan Mhm. pertama yang dia Mhm. menceritakan rekam jejak dari Mhm. sebuah perjalanan sejarah bangsa kita, atau Iya. mungkin yang sudah dialami oleh Mhm. orang tua mereka gitu, yang sekarang Mhm. menjadi Mhm. tokoh yang kita kenal sebagai pahlawan. Mmm. Nah, awal Jadi ada mulanya hubungannya juga ya antara history, kemudian content creation gitu ya? ada, karena sekarang kalau kita ngomongin tentang media, bukan Mhm. cuma media buku kan, Mhm. sekarang kita lagi rame tuh tentang penulisan ulang sejarah, Oke, iya iya yang iya. dimana itu diharapkan akan merevisi atau mungkin Mhm. Mhm. menceritakan hal yang belum diceritakan di sejarah resmi Iya. bangsa kita sebelumnya Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya Mhm. dengan adanya penulisan ulang atau tidak ada pun Iya gitu iya. sebenarnya, Mhm. kita punya banyak sekali alternatif-alternatif Mhm. media untuk Mhm. kita tuh bisa tahu banyak hal mungkin yang Mhm. tidak tercatat secara resmi gitu. Iya. Mungkin di buku satu nggak ada, kita Iya. bisa ada perspektif lain di Mhm. buku yang lain. Betul. Begitupun dengan media. Mhm. Karena kita sudah banyak sekali media, jadi kita memanfaatkan itu secara positif, kita pakai untuk mencari tahu nih, apa Iya. kebenaran dari Mhm. perspektif yang lain. Oke. Dan memang salah satu yang saya lihat dari tujuan penulisan ulang sejarah ini adalah salah Mhm. satunya bisa um, ada unsur ini, unsur mengkolektif dari berbagai macam perspektif tadi, Oke. supaya tidak seolah-olah ini Mhm. didominasi oleh satu arah Mhm. saja seperti Oke, itu. jadi nanti diserahkan kepada penonton bagaimana mereka menyimpulkannya gitu ya? Betul. Nah, Jadi mhm, balik lagi ke content konten creation, kreator ya. heeh, Jadi dengan adanya tema-tema yang mhm, kita harapkan bisa punya manfaat atau dampak ke iya masyarakat itu, iya, jadi ketika teman-teman mungkin menciptakan sebuah kreasi, mhm, itu sudah difokuskan gitu, sudah mhm, di konsep kita arahnya mau kemana sih? oke, iya Kira-kira ada iya iya, benefitnya nggak untuk iya masyarakat iya, gitu, atau minimal mhm, mengakomodir hal-hal yang positif dari kita, betul jangan hal-hal yang betul, memalukan gitu. bisa berkontribusi secara positif untuk masyarakat juga Dan gitu untuk ya? diri kita sendiri, Iya, mhm, jadi mendevelop diri kita kan iya ibaratnya iya. seperti itu.
Dan kebetulan di Esa Unggul itu juga salah satu peminatan ya di Fakultas Ilmu Komunikasi ada Digital Content Creation. Itu Hmm, berbasis fakta. Jadi ini sebenarnya ada korelasinya ya ketika kita ada. berbicara mengenai sejarah, Iya, kemudian kita berbicara mengenai digital content creation yang ada di Esa Unggul. iya. Ini kan berarti kan karena kan kalau kita berbicara mengenai content creation itu tidak harus berbasis fakta ya. Betul. Tapi kalau berbasis fakta ini, kalau menurut Menta lebih bagus atau ada karakter khusus gitu? Justru akan lebih bermanfaat karena Oke. mungkin jejak kebenaran itu kan Mm-mm. relatif juga kan tiap orang kan. Betul. Tapi Heeh. setidaknya ketika kita menyampaikan sesuatu sesuai fakta, Heeh. eh, on the spot Mm-mm. misalnya, Mm-mm. di lokasi kejadian Mm-mm. misalnya, itu akan orang faktor apa trust-nya akan jauh lebih tinggi. Oke. Seperti itu. Iya. Lain kan kalau kita Mm-mm. bikin konten misalnya YouTube, Fiksi atau bukan fiksi, tapi apa? dia cuma menampilkan potongan-potongan buku atau mungkin Oke. potongan-potongan dari video yang sudah ada. Mm-mm. Dengan ketika kita langsung mendatangi lokasi Mm-mm. atau mungkin kita mewawancara orangnya Mm-mm. langsung, Mm-mm. kan jauh lebih satu trust-nya itu jelas Iya, lebih ada. iya. Kemudian kita Mm-mm. punya perspektif tanpa batas, Oke. yang saya bilang tadi Mm-mm. itu. Mm-mm. Jadi apa sih yang harus bagi seorang profesional seperti Menta apa yang harus diperhatikan gitu ya? Ketika memang sudah benar nih kalau di Esa Unggul ada peminatan di Vkom yang digital content creation berbasis fakta dan ini sangat punya relevansi, relate banget dengan profesinya Menta di mana sering mewawancarai para pelaku sejarah atau Mm-mm. saksi Iya, betul. sejarah begitu ya. Tapi apa sih tips-tips yang memang harus dimiliki oleh seorang profesional digital creator untuk memproduksi sebuah program yang bagus gitu, yang bisa Mm-mm. jadi viral. Yang pertama kita harus Hmm, tahu konsep ya. oke. Kita tahu tujuan kita, kemudian advokasi yang mau dibawa dari sebuah konten itu kira-kira apa sih? Mm-mm. Ya tentu harus menginspirasi orang gitu. Ada Iya, dampak value ya, ada betul. value added atau dampak Mm-mm. positifnya. Iya. Entah itu di bidang pendidikan, Mm-mm. entah itu di bidang mungkin kesehatan. Kalau orang yang Mm-mm. suka Mm-mm. olahraga, Mm-mm. dia bukan cuma FOMO-FOMO aja, tapi mungkin Mm-mm. membagikan tips and triknya Mm-mm. dia supaya Mm-mm. berolahraga dengan benar atau mungkin Mm-mm. Mm-mm. secara kompleks punya apa lifestyle yang bagus untuk Iya, mendukung olahraga tadi gitu iya. dan lain sebagainya. Mm-mm. Mungkin sekarang juga ada yang di bidang hukum juga ada. Mm-mm. Bahkan saya ngelihat itu em, yang berbau kayak mistis pun sekarang udah disosmedkan gitu, Hmm, disampaikan melalui media digital ini. iya, iya. Menurut saya kan itu semakin memberi Oke. warna tapi mereka punya konsep dan Pertama jadi konsepnya harus kuat. harus kuat. Oke, berikutnya Kemudian sumber. sumber. Jadi Oke. ketika kita membuat Harus valid sama reliable gitu ya. betul, Punya kemudian kredibilitas yang baik juga gitu. ya anti Heeh. hoax. Anti hoax, oke. Nah, itu kan yang sekarang jadi satu apa campaign juga dari pemerintah kita untuk menghindari bagian-bagian dari anti hoax Oke. gitu. Nah, itu kemudian kalau untuk teknis dan mungkin pengemasan, Mhm. itulah yang nanti akan apa namanya menjadi ciri khas dari masing-masing content creator. Tadi Mhm. dia punya Mhm. karakter Oke, sendiri-sendiri. ya, Itu punya nanti di stylenya sini. ya. Betul. Itu yang Oke. akan membedakan antara satu dengan lain. Oke. Tapi ada nggak sih style yang memang kalau Menta bilang ini nih paling bagus nih, kalau yang ini kayaknya kurang deh gitu. Apa nih style apa nih kira-kira? Tapi meskipun ini perspektifnya beda-beda ya, tapi Betul. saya pengen tahu aja nih kalau dari sisi point of view-nya Menta yang paling bagus style seperti apa sih? Kalau menurut saya yang relatable Mhm. dengan penonton kita. Jadi Oke. contohnya, Berarti harus analisis audiences juga dong ya. Kind of audiences we have. betul. So Tapi baru disesuaikan gitu. betul. Saya sih Ah. selama ini saya mencoba menggunakan feeling sih sebenarnya Mhm. awalnya. Tapi Mhm. ketika itu sudah saya rilis dalam bentuk karya, entah itu Mhm. postingan atau Mhm. mungkin Mhm. channel YouTube Iya. atau mungkin buku saya, ternyata bisa diterima. Jadi menurut Oke. saya memposisikan ketika saya melakukan analisa tadi, Iya. memposisikan saya sebagai seorang penikmat channel itu gitu, penikmat Oh, oke. karya itu. Heeh. Jadi kita kembalikan, kira-kira kalau seperti ini saya suka nggak? Oh, berarti natural ya? Betul. Natural. Jadi Iya, stylenya Menta tuh yang pas banget natural. Nggak suka yang kayak drama-drama, agak-agak drama, oh enggak, jambak-jambakan. itu alay. Saya rasa, saya nggak tahu ya, karena kehidupan kita personal, Jangan, jangan seneng ya. Padahal gue yang megang. Jangan pegang saya gitu ya. ya kan Kalau kalau di sinetron-sinetron kayak gitu betul, itu nggak bagus tuh kalau menurut Menta tuh. itu gini ya, Heeh. kita udah sehari-hari problem kita udah banyak ya. Oh iya iya. Problem kita udah banyak, terus seharian di sekitar kita juga Heeh. masalah udah banyak gitu. Tapi Oke. ketika Jadi itu nggak usah drama-drama deh gitu ya. diramaikan dengan hal seperti itu, saya bingung ya orang. Udah jangan nambah-nambahin lagi gitu ya. Dan kok bisa di Indonesia itu laku yang kayak gitu. It's your people loh.
You Iya, are benar. Indonesian people Betul. also. Tadi balik lagi ke natural ya. Iya. Balik ke Berarti harus natural. natural kan? Natural. Hmm. Contohnya, ini saya kasih contoh ya. Hmm. Channel saya kan sejarah nih. Oke. Sejarah. Channelnya apa dong? Sebutin dulu. Nama akunnya Ahmad Heeh. Nomenta Putra, tapi Heeh. channel ini tajuknya adalah Keep History Alive. Keep History Nah, Alive. simpan Oke. sejarah hidup-hidup. Jadi nanti kita captionnya kita landing page ke sana ya. Jadi bisa langsung Boleh. backlink ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita sejarah kan tetap harus ada kajian empiris nih. Iya. Jadi ketika kita mulai dari sebelum Mhm. kita mewawancara narasumber kita, meskipun kita tahu bahwa itu adalah orang-orang yang memang terlibat langsung, tapi Iya. kita harus punya konsep nih, kira-kira Oke. kita mau arahkan wawancara mereka ini mau apa, khusus apa general. Oke. Kalau general kan udah biasa, Betul. kalian cari di buku sejarah juga ada, Ada, benar. di narasi-narasi internet juga banyak gitu kan. Tapi kalau kita udah spesifik, kita berarti harus mencari tahu dulu Oke. narasumber kita ini siapa, background-nya seperti apa. Jadi kita bisa mengkhususkan ke pertanyaan yang sekiranya kiranya bisa memberi informasi yang tidak diberitakan oleh Misalnya yang udah di media umum ada tapi minta cari yang lain. mengeksplor dari sisi yang lain, apa tuh contohnya? Misalnya saya mau wawancara iya. temanya tentang Mas Bugi. Iya. Saya wawancara sama tim-timnya nih. Heeh. Kalau saya mau menceritakan Mas Bugi tentang karirnya Mas Bugi Iya, misalnya, iya. kayak waktu jadi host quiz, itu kan bagian dari sejarah hidupnya Mas Iya, Bugi. Tapi betul. semua udah tahu. Betul. Nah, tapi kan saya nanya ini kebiasaannya kalau makan tuh pakai tangan kanan apa Nasinya tangan 3 kiri, piring. ya. Terus kemudian kebiasaan Suka marah-marah. betul. Kalau ke kamar mandi berapa Tulis jangan, jam? dia ketawa tuh yang suka dimarahin. Oh gitu ya. Jadi Iya. jadi dari itu ya. Ada pengkhususan Oke, karakter. ada pengkhusus. Betul. Itu namanya seperti jangan ngelihat dari point of view yang sama. Betul. Jadi berbedalah dan menjadi unik gitu. Iya. Oke. Tapi tetap harus ada unsur etika, Mhm, ya kan? mhm. Kita mau bikin sesuatu yang beda, tapi harus jangan lupakan etika dan adab. Oke. Itu yang wajib. Iya. Ya itu nanti berjalan waktu Iya. tiap konten kreator akan mungkin mengikuti naluri Mendapatkannya menempatkan seperti itu. Nah, itu. dengan pengalaman step by step akan mendapatkan satu klik sendiri gitu ya. Iya betul. Oke. Baik. Baik. Misalnya saya tadi kan nanya apa tuh? itu. Jadi setelah kita tahu point of view yang berbeda, tetap harus ada kajian empiris. Iya. Tetap secara akademis ya, karena kita ngomong Berarti sejarah. research ya? Research. Oke. Tetap harus ada research-nya Iya. juga. Karena nanti research itu akan bukan cuma di bahasan ketika kita mewawancara, tapi ketika nanti di proses pasca produksinya, mungkin dalam bentuk voice over atau visual dokumentasi yang mau kita jadikan footage, itu benar-benar relate Oke. dan faktual juga. Iya. Jangan sampai kita bicara tentang Mas Bugi, tapi yang kita tampilkan kuis tepat berlipat, tapi hostnya orang lain. Oke. Jadi kan nggak relate ya. Iya, Nah, iya. itu juga banyak seperti itu. Kemudian berikutnya diferensiasi. Diferensiasi, Ya. uniqueness itulah Ya, ya. misalnya tadi saya membawakan dokumentasi atau Keep History Live yang konsepnya seperti jurnalis, Iya. seperti acara TV, tapi kita tetap casual gitu. Oke. Iya. Nah, itu. Jadi dia tetap memberikan satu faktualitas, aktualitas, tapi lebih santai gitu ya. Ya. Karena Seperti casual gitu Iya. ya. Luar biasa. Baiklah, nggak kerasa ya kita bincang-bincangnya berjalan sangat cepat begitu. Padahal sudah banyak juga yang dieksplor. Mungkin closing remarks-nya dari Menta apa sebelum kita tutup nih episode ini? Terkait dengan konten kreator. Iya. Keep History Alive aja. Keep History Alive. Jadi stay tune di channel YouTube-nya Menta ya. Keep History Alive. Nanti kita backlink ya. Oke. Oke, nanti kita Emang caption. punya channel juga Mas Bugi? Enggak, nanti kan bisa connect-connect-kan Aku kira linknya. Mas Bugi juga punya, nanti juga kita Enggak. Ini promosi juga. itunya aja acaranya Move It aja. Oke. Baiklah, pemirsa dan juga Sobat Unggul, sekian episode kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di episode mendatang begitu ya. Bye-bye, sampai jumpa.